Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiaoyan sedikit tercengang, Yunzi adalah murid Merlin, bagaimana mungkin dia tidak pernah menerima magang. Xiaoyan bingung, permaisuri seharusnya tahu tentang Yunyun, tetapi sekarang dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak tahu bahwa ada orang seperti itu dan sebagainya. Nama Yunzi terdengar agak familiar. Namun, wajah merah yang saya kenal yang pernah menjalin hubungan denganmu harus disebut Yunyun Cai kepada permaisuri ketika Xiaoyan tercengang, dan tiba-tiba Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan memanggilnya Yunyun. Xiaoyan berkata, menatap mata Xiaoyan, permaisuri berhenti dengan jelas, reinkarnasi Dewi Bunga Yunyun juga orang yang kuat di kehidupan sebelumnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa permaisuri menghela nafas menyesal dalam hidup ini, dapatkah Anda mengatakannya dengan hati-hati? Xiaoyan bertanya sejak lama. Ada perselisihan sipil di alam Dewa Bunga, dan Yunyun dibunuh oleh orang misterius dalam kekacauan. Karena hubunganmu, aku telah menyelidiki, dan orang yang membunuhnya adalah pekerjaan manusia surgawi. Permaisuri berkata singkat. Xiaoyan terkejut. Meskipun tidak sedetail apa yang dia lihat di pagoda roh Void Zichen, tetapi melalui deskripsi permaisuri, itu juga sangat mirip, ada poin kunci. Yunyun meninggal, tetapi tepat sebelum datang ke sini, Xiaoyan melakukan percakapan sederhana dengan Yunyun, dan melihat bahwa Yunyun dalam kondisi yang baik, Xiaoyan bernostalgia dengannya seperti seorang teman, dan membuat janji untuk memiliki kesempatan untuk mabuk bersama. Mengapa Mei Lin Hui menyangkal keberadaan Yunyun sekarang? Di mulut permaisuri, Yunyun sudah jatuh, dan dia memeluk tinjunya untuk mengurangi tekanan dan dengan cepat kembali ke retret bahtera. Menutup matanya, Xiaoyan masuk kembali ke serigala koridor abadi di lantai 15 menara roh Void Zichen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yunyun tiba-tiba menghilang? Katakanlah dia sudah jatuh sejak lama, Xiaoyan sedikit cemas, bagaimana mungkin Yunyun tiba-tiba mati sebelum dia masuk ke sini? Anda akan tetap membuat pilihan yang sama. Anda dapat menggunakan emas surgawi ini untuk memasuki waktu ketika awan jatuh dan mengubah akhir yang Anda inginkan. Namun, ingatlah bahwa Anda melawan langit dengan karma dunia dan emas surga, dan begitu Anda membuat pilihan, Anda akan memikul tanggung jawab yang sesuai. Secara kausal, penatua hukuman surgawi berkata, alis Xiaoyan sedikit berkerut, dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan penjara pertempuran. Jadi itu karena saya melihat pemandangan ini, atau ketika saya datang ke lantai 15. Tidak peduli seberapa cepat atau lambat saya datang ke sini. Saya akan membuat pilihan yang sama, dan saya pasti akan menggunakan emas surgawi untuk menyelamatkan Yunyun. Mas Xiaoyan melihat emas surgawi yang tergantung di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa emas surgawi akan begitu efektif. Sosok tua itu menghilang. Dia tidak berada di sisi Xiaoyan, membuat campur tangan dan pilihan apapun. Melihat pergantian gigi di depannya, memang seperti yang dikatakan penjara pertempuran, dia akan membuat pilihan yang sama tidak peduli apa. Xiaoyan mengirim emas pengisian surgawi ke depan roda gigi, dan emas pengisian surgawi perlahan menghilang. Anda harus menghindari karma sebanyak mungkin, Anda harus menyembunyikan diri Anda, melindungi identitas Anda sebanyak mungkin, tidak pernah datang ke masa lalu, dan yang terbaik adalah tidak mengekspos diri Anda ke setengah poin. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengangguk, tetapi metodenya terlalu jelas, dan jubah hitam di tubuhnya yang tidak berubah selama ribuan tahun harus diubah untuk menyembunyikan mata orang. Jadi kali ini, Xiaoyan dengan tegas mengubah jubah hitam di tubuhnya menjadi jubah putih, dan pemandangan di depannya mulai berubah, seolah-olah waktu dibalik lagi, kembali ke waktu ketika Yunyun bergegas ke lubang cacing. Xiaoyan, ini juga kedua kalinya saya mendengarnya, dan saya dapat melihat gerakan semua orang di sini, termasuk ekspresi Yunyun, yang persis sama dengan terakhir kali saya melihatnya. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Yunyun. Dan Xiaoyan melihat bahwa Yunyun mati di bawah telapak tangan ini. Apakah Anda adalah orang dari rumah surgawi? Anda akan tahu setelah Anda mati. Percakapan yang sama, Xiaoyan hampir tiba di arah setelah mereka berdua selesai berbicara. Di sini, ketika angin hitam menyapu ke arah anti-inflamasi, nyala api menyapu dari langit yang jauh, seperti api yang membakar awan, dan api umum datang dalam sekejap, membakar semua angin hitam yang menyapu awan. Xiaoyan mengenakan jubah putih dan mengenakan topeng,
hampir menutupi wajahnya, memastikan bahwa dia tidak bisa mengenalinya. Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu memandang Xiao Yan dan berteriak, itu bisa menjadi pembunuh atau penyelamat. Xiao Yan mengubah pidatonya sebanyak mungkin. Apakah Anda ingin membunuh atau menyelamatkan orang hari ini? Pria berjubah hitam itu jelas merasakan penindasan kekuatan Xiao Yan. Dia sedikit takut. Saya menyarankan Anda untuk memilih untuk membunuh. Lagi pula, menyelamatkan orang akan memberi Anda banyak masalah, dan pria berjubah hitam itu masih merupakan jalan keluar. Ya, Xiao Yan mengancam, sayangnya, saya suka masalah. Kalau begitu, maka kamu harus mati bersamanya. Pria berjubah hitam itu membuka tangannya untuk menekan area angin hitam yang luas, yang menyapu seperti pisau cukur, dan Xiao Yan mengangkat tangannya menjadi kepalan api, menyembur keluar dari atas tinjunya. Angin hitam ini benar-benar rentan, dan mereka semua runtuh, dan angin hitam yang tiba-tiba runtuh dalam sekejap mata menyelimuti Xiao Yan dan Yun Yun. Anda terjebak dalam angin hitam, tetapi serangan tipuan itu menyembunyikan gerakan membunuhnya yang sebenarnya. Namun, bagi Xiao Yan, tidak peduli strategi apa yang dia buat, dia adalah mobil, dan Anda tidak bisa mendekati api Xiao Yan dan angin hitam apapun. Tapi Zhan Lao berkata, cobalah untuk tidak melakukannya, tidak perlu berubah. Pria berjubah hitam itu adalah rumah surgawi untuk dibunuh, dan tidak perlu membunuh di sini. Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan dia bergegas ke lubang cacing bersama Yun Yun, dan pria berjubah hitam itu menerobos dari dinding api anti-inflamasi. Namun saat ini, tidak ada jejak mereka berdua. Kemudian, pria berjubah hitam itu memandangi ribuan murid Huayu di bawah dan meraung, siapa yang aku ingin kamu kubur bersamamu? Mengapa Anda menyelamatkanku dari lubang cacing? Xiao Yan yang bergejolak harus memeluk Yun Yun dan merasakan kehangatan yang datang dari dadanya. Yun Yun, faktanya, kesadarannya sudah sedikit kabur, dan dia sebenarnya terluka sangat parah. Pada saat ini, ramuan muncul di mulutnya, ramuan hangat, yang dengan cepat larut di mulutnya, dan luka-lukanya membaik secara signifikan, tetapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Secara kebetulan, sebuah bahtera muncul di depannya, dengan kata, Dewa Perjuangan, tertulis di atasnya. Xiao Yan melihat ini, dan segera melihat ke atas, dan sosok yang berdiri di kursi. Itu adalah kakak senior Merlin, ternyata semuanya kebetulan. Dan kebetulan kakak senior Merlin lewat di sini. Xiao Yan tidak tahu berapa banyak waktu dia bisa bertahan, jadi dia dikirim ke tempat Merlin sekarang. Ini adalah pilihan terbaik, hati Xiao Yan tergerak, Yun Yun benar-benar tidak sadarkan diri, Yun Yunsu di pelukannya melunak, siapa Xiao Yan melangkah ke dalam bahtera, Merlin segera menatap dengan hati-hati ke arah kakak laki-laki permaisuri Xiao Yan, Merlin, dia akan sangat merepotkanmu. Xiao Yan tidak mengatakan identitasnya dengan jelas, dan kata kakak laki-laki juga sengaja diucapkan, dan kemudian Xiao Yan meletakkan Yun Yun di tempat tidur, dan dia siap untuk pergi. Pakaian Yun Yun sedikit tidak rapi, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Xiao Yan akhirnya memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kehidupan Yun Yun, dan baru kemudian dia berdiri. Yun Yun meraih jubah Xiao Yan dengan tangannya sebelum dia jatuh pingsan. Melihat alis Willow Yun Yun yang sedikit mengerutkan kening, Xiao Yan menghela nafas panjang dan cahaya melintas di tangannya, dan baju besi lembut muncul di tangannya, itu adalah jantung laut. Xiao Yan sengaja membiarkannya seperti ini, dan dia mungkin juga mengungkapkan identitasnya. Namun, Xiao Yan memutuskan untuk meninggalkan sesuatu, setidaknya untuk memberi Yun Yun harapan untuk bertahan hidup, dan kemudian Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan 2 volume latihan dan keterampilan bertarung. Adegan ini sepertinya kembali terulang seperti gua lembab di benua Douki. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih. Ekstra kisah Yun Yun. Ada surga di sekte bunga Huazong di benua Douki. Pinggiran tempat ini penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni, di belakang bunganya ada kubangan air, yang sangat jernih sehingga Anda dapat melihat ikan yang berenang, dan di kubangan air ada rumput datar, sangat datar, di mana duduk seorang wanita dan seorang wanita dengan gaun tunggal, dengan tubuh montok, mempesona,
dan sutra hijau air terjun yang tidak biasa semuanya dipegang di belakang kepala untuk membuat fitur wajah yang sempurna, sembarangan terpapar ke udara. Di depan peti itu menunjukkan pelampung sepotong besar pegas, yang menarik. Dan di salah satunya, ada ikan todak glaukon tergeletak di sebelahnya. Angin dan sinar matahari hari ini indah, dan tempat di barat sungai ini disebut Danau Mingyue, yang merupakan tempat retret awan, dan orang luar tidak diizinkan masuk, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Lengan baju Yun Yunjiang menjulur dari manset rok polos, melihat semangat juang yang aktif dan tanpa jari, wajahnya menunjukkan kepuasan, dan dia ingin berdiri sambil tersenyum, tetapi dia tidak berpikir bahwa bulan yang cerah ini diselimuti bayang-bayang. Masuk akal bahwa di bawah terik matahari ini, seringkali ada awan yang menghalangi sinar matahari dan menciptakan bayangan, tetapi bayangan ini terlalu besar. Yun hanya merasa ada yang tidak beres di hatinya, dan udara di sekitarnya sepertinya terhalang dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pemandangan di depannya membuat wajah Yun Hua pucat, dan alis Willow sedikit memicu firasat buruk, yang menjadi semakin intens. Bahtera besar. Tabut ini terbuat dari serpihan kayu di tengahnya, dan posisinya adalah kata besar, yang mengesankan. Meskipun terbuat dari serpihan kayu, itu bisa dilihat oleh Yun. Pesawat ruang angkasa ini pasti sangat kuat, dengan kekuatannya sendiri, pasti sulit untuk merusak bulunya sekalipun. Mengapa sulit untuk mengukir bunga dari sekte bunga saya dengan segala hal? Sisi Bahtera tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, dan beberapa sosok melayang di udara, perlahan turun. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang Yuran tua yang mengatakan bahwa dia memiliki rambut putih, tetapi wajahnya sangat tampan. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa kecantikan ada di tulang dan bukan di kulit, mungkin batu giok tua ini. Ada fluktuasi pada batu giok tua ini yang mencekik Yun. Dia tidak pernah merasakan fluktuasi seperti ini pada siapapun, bahkan jika itu meradang, tidak ada wanita, tidak peduli seberapa kuat dia selalu ingin meminta bantuan Yun. Melihat sekeliling sebelum dia lahir, batu giok tua itu menyela terlebih dahulu, tidak perlu berteriak, tidak ada yang bisa mendengar panggilan Anda untuk meminta bantuan, mereka bahkan tidak dapat melihat siapa Anda di bahtera besar ini. Pedang King Guang telah muncul di tangan Yun. Siapa kamu? Pedang King Guang telah muncul di tangan Yun. Jangan tanyakan siapa saya, segera ikuti saya, apa yang ingin Anda ketahui. Saya akan memberitahu Anda nanti. Lao Yu tampaknya sangat cemas, dan tiba-tiba seorang wanita tua yang tidak mengenalnya muncul dan meminta Anda untuk pergi bersamanya. Jika Anda tidak melakukannya, Yun secara alami tidak akan melakukannya. Pedang King Guangnya meremas dengan keras, dan tiba-tiba seluruh altar bulan cerah menyembah. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda di sini untuk membalas dendam, Anda dapat menembak secara langsung, dan Anda tidak perlu berkeliling semak-semak. Lao Yugang ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi rombongan di sekitarnya tiba-tiba mengumpulkan uang, dan pahlawan wanita meminjam kompas kosong untuk menunjukkan bahwa mereka akan segera tiba Wenyan, dan wajah Lao Yu, yang tidak terkejut, menjadi pucat, dan kemudian menatap Yun dengan paksaan dan rasa bersalah di matanya. Maaf. Setelah berbicara, Lao Yu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan tubuh energi yang tak tertahankan langsung membuat Yun koma dan kelopak matanya tertutup. Yun tahu bahwa melihat wajah cemas Lao Yu, dia yakin bahwa ini jelas bukan semangat juang, atau bahkan semangat juang. Kekuatan daratan, kekuatan ini terlalu kuat, horizontal, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ketika dia bangun lagi, Yun mendapati dirinya berbaring di tempat tidur bundar yang empuk, secara naluriah memeriksa pakaiannya. Anda tahu, kecuali kekuatan, tidak ada yang menyentuh tubuhnya.